Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Makmur, Eskom Mkom, salah satu dosen Prodi Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah e-commerce dengan bobot 2 SKS. E-commerce merupakan salah satu mata kuliah yang diharapkan dapat memberikan bekal berharga dan dampak positif terhadap mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi internet dalam ruang lingkup wirausaha. Pada mata kuliah e-commerce juga dirancang untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang kritis, seperti kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan pasar, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis data yang akurat. Melalui berbagai proyek praktis dan studi kasus, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang, meluncurkan, dan mengelola toko online. Dengan mengikuti mata kuliah e-commerce, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut ini. 1. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai teori dan praktik dalam merancang strategi e-commerce yang efektif. Di antaranya, pengembangan rencana bisnis, analisis pasar, penentuan target pelanggan, strategi menjaga loyalitas pelanggan, serta penerapan strategi pemasaran digital yang efektif. Mahasiswa harus mampu mengintegrasikan pengetahuan ini untuk menciptakan strategi e-commerce yang holistik dan berbasis data. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, meluncurkan, dan mengelola toko online secara efisien. Mahasiswa harus menunjukkan keterampilan teknis dalam menggunakan salah satu platform e-commerce, mengelola sistem pembayaran dan manajemen inventaris, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan konversi penjualan. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan. Setelah kita ketahui gambaran singkat mata kuliah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama adalah delivery atau penyampaian materi kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya terapkan. 1. Penyampaian materi secara langsung dengan pendekatan metode inquiry, yakni strategi pengajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang mendorong mahasiswa untuk menyelidiki masalah dan menemukan informasi secara mandiri. Yang kedua, diskusi atau pembahasan berupa studi kasus di kelas pada beberapa pertemuan, di mana saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, membuat ringkasan berupa opininya terhadap topik materi secara berkelompok. Namun, untuk presentasinya akan saya acak secara individu. Nah, dengan cara ini saya yakin akan efektif, sebab membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih well prepared, karena setiap orang mempunyai probabilitas yang sama untuk maju di setiap pertemuannya. Kedua adalah interaction, yakni bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. 1. Ketika di dalam kelas, saya selalu mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas agar proses belajar mengajar berjalan komunikatif dan dua arah. Yang kedua, menggunakan LMS sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam pada hari yang terjadwal menggunakan media belajar di LMS. Saya melemparkan topik-topik terkini agar diskusi dan feedback tetap berjalan di dalam LMS. Yang ketiga, menggunakan tools interaktif seperti quizzes, class point, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yakni assessment, yakni bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kami sepakati bersama antara dosen dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa secara rinci dan terstruktur, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan mahasiswa dapat membuat strategi agar perkuliahan bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti inilah skema penilaian yang saya sampaikan pada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah e-commerce secara luring dalam topik materi iklan online. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya?
Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya dalam mengikuti perkuliahan kita di pertemuan hari ini. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya di mata kuliah e-commerce yang akan kita bahas secara mendalam ya terkait pertemuan ke-6 kali ini ya. Nah, di pertemuan kali ini ya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ya. Yang pertama, silakan join ya di myquiz.com, kemudian masukkan kodenya 582489 ya sebagai bukti kehadiran kalian di sana ya, dan juga sebagai nanti ketika ada pertanyaan akan disampaikan di kolom pertanyaan yang ada di quizzes tersebut. Oke ya, yang sudah join terima kasih ya. Saya akan coba mulai ya untuk men-start ya quizzesnya. Oke, nah terkait pertemuan ke-6 iklan online ya, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu ada tujuan pembelajaran yang harus diselesaikan ya dalam pertemuan ke-6 kali ini, yaitu yang pertama, kamu diharapkan dapat memahami definisi dan gambaran khusus iklan online itu seperti apa. Yang kedua, mahasiswa ya, kamu dapat mengidentifikasi jenis iklan-iklan online dan membedakannya di antara jenis-jenis yang lainnya. Yang ketiga, kamu diharapkan mampu membuat iklan online dan mengimplementasikan model pembayaran iklan online tersebut ya. Dari ketiga hal ini ya kita coba bahas ya sesuai dengan alur tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan ya boleh ditanyakan di sela-sela atau nanti di sesi tanya jawab. Nah, di dalam pertemuan ke-6 ini ya, sebelum masuk ke definisi dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan terlebih dahulu ya. Pertama, nih gambar ini ya, kalau kamu perhatikan ada yang namanya halaman sebuah website ya. Halaman sebuah website ini menyatakan bahwasanya yang di kotak ya, di kotak-kotak merah ini terlihat ada sedikit berbeda. Nah, kalau kamu perhatikan ya, ini yang disebut apa? Nah, apa ini sebutannya? Iklan ya. Dari 4 kotak ini disebut iklan ya. Kalau kamu perhatikan itu adalah iklan. Nah, berikutnya ya, gambar berikutnya ya, ini dari situs YouTube ya. Apakah itu iklan juga? Ya? Oke, betul sekali. Itu juga termasuknya iklan. Nah, kemudian ada lagi ya, yang bentuknya adalah baris. Nah, baris ini juga disebut iklan. Nah, iklannya namanya iklan baris. Kalau kamu perhatikan hanya berbasis teks. Silakan cek dan recheck ya. Boleh menggunakan handphone kalian, boleh menggunakan laptop ya. Kemudian cari sebuah situs atau web apa saja ya. Kemudian amati dan tunjukkan apakah ada sebuah iklan pada web atau situs tersebut. Coba ya, kita coba cari juga ya di sini cara memasak ikan nila misalkan ya. Wah, jadi lapar ya. Oke, kita cari. Nah, ada Vimela ya. Kita coba buka situsnya. Nah, oke ya, dari halaman atas saja sudah ada 1 ya, 2, 3 iklan yang tampil ya. Ini ya kelihatan ada iklan, di sini iklan, di sini iklan juga. Belum masuk ke bawah ya. Ya, ini sudah kelihatan 3. Kalau kamu muncul lagi, nah lihat lagi di sini ya. 4 ya, karena di sini ada tulisan advertisement. Oke, kemudian nah ini juga 5. Nah, ini kalau kita lihat data ya, sumbernya di sini ada dari Databox ya. Tahun 2002 nilai belanja iklan global berdasarkan jenis media. Lihat di sini hampir menyentuh 400 miliar ya, itu berbasis digital ya. Televisi, media cetak,
iklan luar ruangan, radio itu sudah mulai ditinggalkan oleh para masyarakat kita. Nah, apa sih itu iklan online? Nah, dilihat dari definisinya, yaitu iklan merupakan upaya mengarahkan, jadi mengarahkan itu sama dengan mengajak gitu seseorang atau sekelompok orang yang sependapat dengan tujuan tertentu dengan menggunakan medianya apa macam-macam. Nah, online ini yaitu istilah saat kita sedang terhubung dengan internet. Kemudian tentu ada iklan, ada tujuan yang ingin dicapai di iklan tersebut. Apa tujuannya? Pertama, menginformasikan ke konsumen. Kalau tanpa iklan, kira-kira konsumen akan bisa terkirimkan informasinya atau tidak? Tidak. Yang kedua, membangun kesadaran, awareness, sadar bahwasanya masyarakat itu melihat, oh ada produk dengan merek ini loh, ada sampo merek ini loh, ada sabun merek ini loh, ada handphone merek ini loh, biasanya tahunya dari iklan. Yang ketiga, menjangkau pelanggan baru, karena produk-produk yang kita jual gitu belum tentu bisa menjangkau pelanggan baru, apalagi secara luas. Tentu kita membutuhkan media untuk dapat memperluas jangkauan produk kita. Yang keempat, mempersuasi atau membujuk konsumen. Jadi mengajak juga bisa di sini, mempersuasi, membujuk. Jadi konsumen bisa diajak untuk membeli. Nah, membujuk atau mempersuasi itu tergantung bahasa iklannya, mau seperti apa bentuknya, apakah langsung yuk ayo beli misalkan. Nah, itu bahasa-bahasa secara langsung, atau mungkin bahasa-bahasa lainnya dengan kiasan-kiasan. Nah, yang terakhir, membangun loyalitas konsumen, agar apa? Konsumen selalu loyal terhadap produk-produk yang kita pasarkan, yang kita jual, bahwa saja iklan itu menjadi sebuah eksistensi produk. Betul sekali, karena biasanya ketika tidak ada iklan, konsumen akan bertanya, ini kemana sih produknya, kok di iklan nggak keluar? Apakah sudah tidak dijual lagi misalkan? Apakah sudah tidak ada lagi misalkan? Pasti ada pertanyaan seperti itu yang muncul. Maka dengan adanya iklan ini, maka si konsumen itu yang bisa kita bangun loyalitasnya, untuk terus membeli dan membeli. Itu harapannya, agar semakin banyak membeli atau justru membangun loyalitas terhadap konsumen yang ada. Nah, jenis-jenis iklan online, paling tidak ada 3, Yang pertama ada iklan teks, kalau kita lihat di sini, iklan yang basisnya tulisannya hanya tekstual saja. Yang kedua, iklan display. Nah, display berarti gambar, ada tulisannya juga, ada gambar ilustrasinya juga, Nah, tentu ini bisa lebih menarik, minat para calon konsumennya. Tentu harapannya adalah agar seperti itu. Kalau hanya teks, tentu dianggapnya kurang begitu menarik, karena kalau basisnya tekstual saja. Tapi kalau display seperti yang tadi dicontohkan, di resep ikan ini, Nah, kalau kita lihat di atas, nah di atas ini ada apa di bentuknya nih? Nah, ini display yang paling atas, Yang paling atas ada display, yang paling bawah Oke, paling bawah ada teks, tidak ada gambar, hanya ada tulisan-tulisan saja. Nah, kemudian yang berikutnya iklan rich media, atau multimedia ini. Nah, tentu kalau di sini ada bahasa multi, berarti kan lebih dari satu nih, banyak medianya, tulisan, gambar, gambar bergerak,
Ya, semuanya ada di sana. Ya, memuat berbagai macam media. Suaranya juga ada. Kan kamu ya ada tidak men-skip iklan? Karena apa biasanya? Lupa. Iya, boleh lupa. Oke. Karena apa lagi biasanya? Seru ya, oke. Menarik iklannya gitu ya. Karena wah kayaknya nggak biasa nih ya, unik iklannya ya, kita tonton tuh sampai habis, kayak kita nggak nyesel gitu loh ya, tidak menyesal untuk menonton iklan tersebut. Oke, nice ya. Oke, itu ya ada 3. Yang pertama apa? Teks. Kedua, display. Ketiga, multimedia atau rich media. Nice. Oke. Ada mau tanyakan? Ya, silakan Har. Oke, ya. Terima kasih Har atas pertanyaannya. Nah, kenapa iklan media lebih dianggap menarik ya? Pertama, medianya banyak ya. Ada tulisan, ada gambar, ada audio, tentu membuat kita semakin tertarik untuk melihat ya bentuk iklannya ya, berbeda yang statis seperti tadi tulisan ya, atau gambar yang tidak bergerak misalkan seperti itu terkesannya monoton ya, terkesan tidak ada kreativitasnya ya, meskipun sah-sah saja, karena semakin banyak media ya, rich media, biasanya biayanya juga mahal ya. Nah, maka di sini ada mungkin pernah mendengar ya, ada harga, ada kualitas ya. Maka ketika kualitasnya bagus, secara otomatis orang akan lebih tertarik untuk melihat iklan bentuk rich media atau multimedia ini. Begitu, Hari ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan di pembayaran ya, model pembayaran iklan online. Oke. Ya, di sini ada alurnya ya, pengiklan membayar si penyedia iklan. Penyedia iklan itu tadi ya, bisa websitenya atau pihak ketiga seperti Google Ads ya, seperti mungkin di Facebook atau Meta juga ada ya, seperti misalkan di Instagram juga sama ya, Meta juga, atau penyedia-penyedia iklan yang lainnya gitu ya. Nah, itu semuanya kalau kamu sebagai pengiklan maka harus membayar atau membeli slotnya. Ini bukan main slot, bukan ya, tapi slot iklannya ya. Biasanya akan dihitung berdasarkan ukuran, berdasarkan berapa hari ya, itu akan dihitung seperti itu ya, ada masing-masing harganya. Yang pertama pay per impression ya, di sini yaitu dibayar berdasarkan impresi atau tayangannya. Berapa biasanya itu per 1000 tayang ya, tergantung kesepakatan berapa yang ingin diberikan ya, dikasih harganya berapa. Ada yang cuma $1 per 1000 gitu ya, ada yang mungkin $0,5 ya per 1000 tayang gitu ya. Ya, masing-masing ya mempunyai ketentuannya, tergantung jenis iklan juga. Mungkin kalau yang teks lebih murah, display agak lebih mahal, rich media lebih mahal lagi ya, tergantung jenis iklannya. Itu seperti itu ya. Jadi impresi itu per 1000 biasa per tayangan ya, bisa 1000 atau angka yang lain, tapi umumnya per 1000 ya. Yang kedua pay per click, yaitu dibayar ya, atau kita membayar ketika ada orang yang mengeklik iklan kita. Kalau impresi digunakan hanya untuk menjangkau saja, dia nggak perlu diklik juga tidak masalah, yang penting tahu bahwa ada iklannya. Nah, biasanya dia hanya marketing saja tuh, memasarkan produknya saja. Tapi kalau per klik biasanya dia ingin ada ya kunjungan ke websitenya, kunjungan ke mungkin marketplace-nya, seperti itu ya. Itu kalau pembayarannya berdasarkan jumlah klik. Biasanya per 1 klik itu ada yang Rp500, 1000 ada yang mungkin 5000 aja ya, tergantung jenis iklannya.
kalau kita punya website, ada iklan dari Google Ads yang mengeklik itu orang luar negeri, misalkan Amerika, Kanada, itu nilainya lebih besar biasanya. Ada yang $1, $2, bahkan sampai $10 juga ada. Karena apa? Iklannya menyesuaikan negaranya, ya. Jadi kamu tinggal di Kanada, ketika membuka website dari dari IP Kanada, maka yang dibaca adalah, yang keluar adalah iklan di negara tersebut. Maka biaya ya yang akan dibebankan lebih besar lagi. Nah, seperti itu ya kalau pay per klik ini. Per action ya, pay per action yang ketiga ini lebih kepada pembayaran ya ketika ada aksi di sana ya. Ada aksi dari si konsumen ya, atau calon konsumen yang mengeklik iklan kita. Misalkan disuruh mengisi form ya, disuruh mengisi survei misalkan. Nah, ketika selesai formnya, selesai surveinya, baru akan dibayar ya, atau si pengiklan baru akan membayar si penyedia tersebut. Oke, itu yang ketiga. Keempat, pay per sale ya, dari katanya sale itu berarti ketika ada yang terjual ya. Ketika ada yang terjual, maka disitulah pengiklan membayar kepada penyedia iklan. Oke, yang kelima, pay per lead ini seperti affiliate marketing ya. Jadi semacam kayak komisi lah ya. Jadi ketika ada komisi yang didapatkan ya dari hasil mengeklik iklan tersebut, maka pengiklan membayar ke penyedia iklannya. Nah, yang keenam, pay per download tentu akan dibayar ketika filenya diambil atau diunduh atau di-download, baru akan membayar si penyedia iklan ya, si pengiklannya. Nah, yang terakhir, pay per play, di mana pengiklan membayar penyedia iklan ketika situsnya, ketika filenya dimainkan ya, dijalankan sampai selesai, baru akan membayar penyedia iklannya ya. Kira-kira seperti itu penjelasan ya dari model pembayaran iklan online ini. Oke, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau memang ragu, boleh dituliskan ya pertanyaannya di sini secara singkat ya. Kita akan tampilkan pertanyaan yang sudah masuk ya. Boleh ya, kita ambil ya beberapa pertanyaan secara random. Ya, ada beberapa yang sudah masuk, kita coba jawab ya. Apa keuntungan utama dari menggunakan model pay per action bagi pengiklan? Oke, Muklis Hafid, terima kasih. Keuntungan ya, pay per action tentu memiliki keuntungan yang cukup menarik ya bagi pengiklan, terutama ketika aksinya itu diselesaikan ya. Contohnya tadi mengisi formulir, menjawab survei ya, atau menjawab wawancara. Tentu ya, ini sangat-sangat memudahkan para pengiklan. Contohnya, kamu sedang penelitian, kamu membutuhkan kuesioner ya. Nah, kamu mengiklankan kuesioner kamu ya, kemudian ketika diiklankan muncul tuh ya syaratnya apa, ketika ketika selesai kamu akan mendapatkan misalkan berapa rupiah gitu ya. Nah, di situ baru ya akan diisi formnya ya, surveinya. Nah, maka setelah selesai kita akan mendapatkan datanya, si pengisi mendapatkan rupiahnya, penyedia iklan akan mendapatkan dana ya dari kita sebagai pengiklan. Ya, tentu biasanya ada bagi hasil ya. Ada bagi hasil, mungkin ada yang 60-40, ada yang 55-45 ya, macam-macam ya. Oke, bagaimana cara memasang iklan? Alam Bagus Arisena, memasang iklan di mana dulu ya?
di media sosial, di Google Ads, di mana lagi, website yang lain misalkan ya, tergantung, karena setiap penyedia iklan itu memiliki cara yang berbeda ya. Pahami setiap website ketika ketentuannya ya untuk memasaknya seperti apa ya. Biasanya ada khusus ya, ada cara-cara khususnya, ada proseduralnya yang perlu ikuti ya. Tidak semua prosedural itu sama persis gitu. Cepi Hidayat, model pembayar iklan mana yang sering digunakan dan kenapa model pembayar iklan tersebut mirip populer dan sering digunakan? Ya, biasanya pay per impresi yang paling sering digunakan ya, karena dia tidak memikirkan ya berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan klik. Kalau berdasarkan klik biasanya itu memprediksinya agak susah ya. Tapi kalau pay per impresi ya sudah ketahuan nih, pokoknya kalau 1000 harus bayar sekian, 1000 harus bayar sekian, udah jelas ya. Tapi kalau per klik ya sulit untuk kita prediksi. Jadi populernya itu yang pay per impresi ini ya. Terima kasih. Kemudian iklan apa yang lebih efektif agar lebih banyak mengambil minat dan juga apa yang menjadikan barang atau iklan menarik ya. Lebih efektif ya tentu jenis iklan rich media tadi ya, lebih banyak yang mengambil minatnya dan lebih tertarik gitu ya, karena memang medianya itu bagus ya, ada suara, ada gambar, kemudian ada teks yang lebih dinamis dibandingkan yang statis ya, terkesan kurang menarik lah ya, seperti itu. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Kemudian tugas ya. Nah, ini buat sebuah iklan online dengan durasi selama 1 hari ya, bebas ya, produknya apa saja. Ada platformnya IG, Facebook atau yang lainnya. Yang perlu kamu perhatikan, model pembayarannya adalah PPI atau PPC ya. Screenshot kemudian print hasil iklannya, akan depan dikumpulkan ya, kita bahas ya satu persatu ya. Bisa dipahami ya. Oke ya, jadi kesimpulannya apa? Iklan online lebih menguntungkan siapa? Produsen. Oke. Ya, apa lagi? Ya, itu secara definisi betul ya. Ya, secara keseluruhannya apa yang bisa kamu dapatkan ya. Oke ya. Jadi kesimpulannya adalah iklan ya bisa mendatangkan ya atau bisa mengajak ya para calon konsumen, para masyarakat yang ingin ya mengenal produk yang kita miliki ya, agar dapat membelinya, agar dapat memilikinya ya. Tentu dengan media online, media digital dibandingkan media-media konvensional yang sebelum-sebelumnya seperti televisi, radio. Tentu media online ya, iklan yang ditampilkan di media online ini lebih menguntungkan, lebih banyak menjangkau masyarakat secara luas, begitu ya. So sebagai bagian dari perjalanan e-commerce ya, iklan online harus kita perhatikan, karena suatu saat ketika e-commerce ya kamu sudah mempunyai itu, e-commerce-nya bisa diiklankan, produknya bisa diiklankan, begitu ya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Ya, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.